Nah, di sini Pak ada Pak Deword ya. Salam, selamat sore Pak Deword. Bisa dibuka mic-nya. Silakan Pak. Maaf terlalu lama Hmm, nih. Silakan Pak. Mohon maaf ya, ya. Silakan Bapak. nggak apa-apa. Waktu Bapak saya Ya, berikan nggak seluasnya. apa-apa. Ya, hmm, mengenai Allah eh, agama Islam sama agama Kristen ya, saya tertarik sama hal itu sih. Jadi menurut yang aku tahu di dalam Alkitab bahwa ketika kita bicara Allah, Paulus waktu di suratnya bilang, apakah Allah mereka yang memberi hukum Taurat kepada bangsa Yahudi itu, apakah tidak Allah bangsa-bangsa lain juga? Dia mengatakan di situ, iya benar, dia Allah bangsa-bangsa lain juga. Jadi dalam arti bahwa Allah Allah ini adalah Allah se sesembahan yang menciptakan. Kan di dalam ayat Kejadian pasal 1 ayat 1 kan dengan jelas mengatakan dan Injil Yohanes bahwa segala sesuatu itu diciptakan oleh Dia dan tidak ada yang telah diciptakan itu yang tidak diciptakan oleh Dia. Jadi semua diciptakan oleh Dia. Jadi ya Dia Allah, Allah semua orang. Tapi mengenai sesembahan yaitu antara yang disembah dan yang menyembah itu di zaman modern ini kita sebut sebagai agama atau eh, keibadahan ya. Itu di dalam perjanjian lama Tuhan berkata begini, tidak ada Allah seperti aku ini, yaitu yang mencari umatnya. Ini masalah umat. Jadi umat dan sesembahannya. Jadi ini bicara agama. Terus terlebih lagi dia mengatakan begini, akulah Allah nenek moyangmu, yaitu Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Ini juga ngomong Allah sebagai sesembahan, bukan Allah yang pertama tadi yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Ini sekarang kita ngomongin masalah agama. Jadi terus ketika dia bangsa Israel itu sudah penuh, Abraham, Ishak, dan Yakub menjadi bangsa Israel, dia itu sempat di tanah Mesir, dia diperbudak 450 tahun lamanya di tanah Mesir. Itu Tuhan melepaskan perbudakan itu dengan mengutus Musa dan berkata kepada Firaun, biarkanlah orang Israel ini, yaitu anak sulungnya itu, untuk beribadah kepada dia. Jadi untuk masalah agama di dalam peribadatan Allah memang beda, Islam dan Kristen. Tapi di dalam penciptaan Allah itu yang menciptakan semua. Jadi begitu. Tapi kalau kita bilang di kategori penyembahan antara yang disembah dan umat itu berbeda. Karena dia sendiri berfirman, tidak ada Allah seperti aku ini yang mencari umatnya. Jadi jelas bahwa dia mencari umatnya sendiri. Terus kedua, tidak ada, akulah Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan seterusnya dia berkata, biarkanlah lepaskan kepada Firaun, berkata lepaskanlah dan biarlah orang Israel ini beribadah kepadaku. Jadi ini masalah ngomongin ibadah, Mas. Tapi ketika dia ngomongin penciptaan, segala sesuatu diciptakan oleh dia. Ya, tinggal kita melihat di sisi mana. Kalau kita melihat di sisi ciptaan, ya benar bahwa semua seluruh isinya itu diciptakan oleh Allah yang satu ini. Tapi ketika bilang ibadah, Tuhan memilihnya sendiri. Tidak semua orang dipilih. Tuhan memilih umatnya, mencari umatnya. Dengan berkata, akulah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Ya silahkan, mungkin kalau ada ngelanjutin. Udah sekian aja, Ya, cukup. baik, Pak Ward, kita itu pendapat Anda ya, saya hargai juga. Nah, sekarang kita kembali ke topik. Ya, ini Pak Pendeta dan C. Mumbak ini kan ada ajaran Kristen mengatakan predestinasi. Sebelum
dunia dijadikan, kita dipilih oleh Tuhan untuk diselamatkan. Kalau berarti ada yang dipilih, berarti ada yang tidak dipilih dong. Berarti ada yang dilahirkan langsung nanti dia selamat dan ada yang dilahirkan nanti dia tidak selamat. Apakah Bapak percaya tentang konsep predestinasi ini? Saya jawab, tapi saya mungkin belum mau menjelaskan ya. Tapi aku bisa jawab bahwa mungkin doktrin predestinasi nggak masalah ya, diadakan juga nggak masalah. Maksudnya dipilah-pilah dengan ada nggak masalah. Tetapi apakah penjelasan yang ada sekarang itu masalah doktrin itu adalah tepat? Aku bilang ya nggak tepat, yaitu salah gitu loh. Tapi bukan berarti kita meniadakan doktrin itu. Boleh juga ditiadakan atau maupun diadakan, karena memang Alkitab mengatakan adanya ketentuan Allah, bahwa Allah sudah semuanya itu sudah ada sebelum dunia dijadikan. Tapi penjelasannya yang mereka itu harus berhati-hati di sini. Nah, ini aku tidak menjelaskan sampai sini. Tadi aku tuh masuk karena tertarik untuk perkara Allah ini antara Islam dan Kristen. Jadi dari sini gua tertarik, akhirnya saya masuk. Jadi kalau masalah di dalam penciptaan memang benar, Allah yang satu itu yang menciptakan segala sesuatu. Tapi ketika berbicara kepada secara agama, dia berkata sendiri, dia sendiri yang berfirman, tidak ada Allah seperti aku ini yang mencari umatnya. Kata umat berarti ini yang mencari Tuhan gitu, yang dia mencari pengikut gitu. Nah, terus dia juga lebih-lebih dia berkata gini, akulah Allah Abraham, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Dan terus kepada bangsa Israel, dia kepada Firaun dia mengatakan, lepaskanlah mereka, biarkan mereka beribadah kepadaku. Kata ibadah ini kalau sekarang itu kita memasukkan di dalam zaman modern ini kita sebut agama ya, religion. Ya itu yang gua maksud. Tapi makanya kita harus pintar-pintar memilah. Kita lagi ngomongin di bagian mana. Kalau kita ngomongin dia menciptakan juga mereka, ya Tuhan memang menciptakan mereka. Tapi ketika kita ngomong agama, Tuhan sendiri sudah berfirman bahwa dia sendiri yang akan mencari umatnya. Dan lebih-lebih lagi dia bilang, akulah Allah nenek moyangmu. Yaitu dia berfirman kepada Musa. Dan disampaikan kepada bangsa Israel dan kepada Firaun. Jadi dia bukan Allah semua bangsa. Dan di sini harus jelas, Mas. Kalau kita ngomongin masalah agama, ya Tuhan sendiri yang berfirman, tidak ada Allah seperti aku ini, dia bilang gitu. Tapi ketika kita ngomong penciptaan, ya dia adalah Allah yang menciptakan semua orang, menciptakan semua bangsa-bangsa di dunia. Silahkan, ya itu yang bisa aku sampaikan. Silakan, Pak. Ya, berarti yang menciptakan orang teman kita yang seberang ini, apakah Allah yang sama? Pasti apakah Allah yang sama atau Allah yang beda? Ya ketika menciptakan kan dia menciptakan seluruh isinya, langit bumi. Tapi ketika dia ngomong sesembahan, kita tidak bisa, mereka mau menyembah Allah pun yang menciptakan, dia nggak akan ketemu. Karena bunyinya apa? Dengan jelas bunyinya berkata, akulah Allah nenek moyangmu. Jadi dia sendiri yang berkata. Jadi dia yang akan mencari umatnya. Dia sendiri yang akan mendirikan agamanya. Jadi bukan manusia. Nangkep ya? Ya, Tapi tahu, ketika Pak. kita Iya, silakan. pahami dulu deh, maksudnya itu ketika dia ngomongin agama, dia itu yang mendirikan umatnya, dia sendiri yang mencari umatnya. Misalnya saya nih Bapak ya, saya ini Allah. Saya itu milih Bapak Christian Union sebagai umat. Tapi bukan berarti aku nggak menciptakan Pak Rantai Perak dan yang lain-lain, bukan. Tapi umat itu secara ibadah aku memilih umat, dia mendirikan agama sendiri gitu loh. Kan Allah itu mendirikan agamanya sendiri. Kalau istilah modern itu kan agama. Nah, Tuhan itu Allah itu mendirikan agama sendiri. Dan agama itulah dia mencari umat dan akhirnya dia mengatakan dia ini adalah Allah nenek moyang. Nenek moyang di sini yaitu Abraham, Ishak dan Yakub. Dia nggak mengatakan Allah Abraham terus Allahnya
si siapa gitu. Terus Allahnya Ishak, dia nggak ngomong Allahnya Ismail juga, tidak. Tapi dia milih milih umat Ishak, dia milih umat lagi Yakub gitu. Nah, dan akhirnya setelah dia menjadi bangsa Israel kan diperbudak. Dia sendiri yang membebaskan umatnya itu untuk beribadah kepada dia. Jadi di sini menyatakan bahwa dialah yang mendirikan agama. Jadi apakah apakah Allahnya secara agama berbeda? Jelas berbeda. Tapi kalau secara ciptaan, apakah dia adalah Allah yang menciptakan bukan hanya orang Islam, orang Buddha, Hindu, seluruh dunia dan seluruh isinya. Bahkan dia menciptakan Allahnya bulan, matahari, Allahnya tumbuh-tumbuhan, Allahnya semua benda yang di bumi, dia Allahnya mereka. Tapi ketika ngomong penciptaan, bulan dan bintang itu dia bukan Allahnya bulan dan bintang, bukan Allahnya pohon, karena dia sendiri yang memilihnya, dia sendiri yang membangun agama itu. Jadi dia sendiri yang memulainya dengan mencari terus menyatakan dirinya. Itulah makanya kalau kita bilang itu sekarang kita perjelas itu agama gitu loh, secara penyembahan, secara ibadah. Yes, begitu silakan, Pak. Ya, baik Pak. Eh, ya itu pendapat Bapak kalau sejarah penciptaan berarti sama ya. Tetapi kalau secara beragama menurut Bapak beda ya. Kita juga kan agama juga Iya, Pak. Bapak kan agama juga kan? Gitu. ya karena kan dia yang mencari umat, bukan dia nggak mengatakan semua orang adalah umatku. Dia sendiri yang akan memilihnya. Dia sendiri yang akan mencari. Dia sendiri yang artinya dia sendiri yang membangun, yang mendirikan lah, mendirikan agama itu ya Allah itu secara agama. Tapi secara ciptaan dengan jelas bahwa segala sesuatu diciptakan oleh dia, bumi, langit dan seluruh isinya. Jadi bukan hanya Islam, Buddha, Hindu, kepercayaan, ateis, eh, matahari, bulan, bintang, awan, air, besi, pohon-pohon, binatang-binatang, dia itu Allahnya mereka juga. Karena dia menciptakan segala isinya. Tapi secara istilah modern itu agama, dia sendiri yang memilih umatnya. Jadi artinya dia yang membangun agama itu. Dia sendiri yang membangun, artinya begitu. Jadi dia itu tidak secara agama tidak untuk Allah-Allah orang lain. Jadi Sekarang saya begitu. tanya Pak, apakah Yesus itu suruh kita membangun suatu agama atau gimana Pak? Enggak, itu kan aku bilang istilah modern. Tapi kalau kita nggak mau pakai istilah modern agama, ya kamu pakai aja kepercayaan atau pengikut. Jadi umat itu kan dia yang mencari umat. Jadi dia mencari sekelompok umat itu kan harus harus mengikuti menyembah Allahnya atau kata umat. Gitu. Jadi begitu. Ketika dia ngomongin umat, terus dia lagi kan juga ngomong, akulah Allah nenek moyangmu. Dan nenek moyang ini nih, yaitu Abraham, Ishak dan Yakub. Dia nggak ngomong Allahnya si Nuh, Allahnya si siapa 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 gitu. Jadi dia tiga itu. Jadi dia sudah spesifik gitu loh. Jadi dia itu memilih sendiri dan menunjuk sendiri. Begitu artinya itu secara istilah sekarang itu kita sebut agama. Begitu. Ya, Pak. Oke Pak, gini ya, itu ya. Nah sekarang saya mau kasih tahu Bapak, jika Pak Pendeta Dance memilih mualaf, menurut Bapak ini hal yang biasa-biasa saja atau luar biasa atau gimana Pak? Pak siapa Dance? Ya, dia kan seorang pendeta, Mm-mm, MTH S2 Pak. mm-mm. Nah, menurut pendapat Bapak sekarang dia jadi mualaf. Menurut Bapak hal yang luar biasa atau biasa saja atau harus gimana gitu Pak? Aku nggak kenal dia ya, tapi menurutku kalau dia sudah dari Kristen terus menjadi pindah pindah ini kita ngomong istilah agama ya, dari Ya, sudah Kristen terus pindah agama itu ya merosot ya istilahnya ya merosot, tapi ya
luar biasa dalam arti itu kecewa atau sedih, atau dalam arti luar biasa artinya patut dipuji, ya seharusnya dia dikatakan merosot. Jadi karena kan dia harus tahu bahwa kecuali dia tidak memahami bahwa Allah secara agama itu beda. Dia mungkin pandangannya Allahnya itu dianggap Allah sebagai pencipta, satu itu. Jadi dia merasa begitu. Tapi kalau dia mengerti bahwa secara agama Tuhan itu yang mendirikan agama dengan berfirman, tidak ada Allah seperti aku ini. Allah bangsa-bangsa tuh, tidak ada Allah bangsa-bangsa di dunia ini seperti dia, seperti aku ini yang mencari umatnya. Jadi kata umat di sini berarti dia membangun gereja, membangun agama, gitu. Dan Allah yang membangun agama mencari umatnya ini Allah siapa? Siapakah Allah yang mencari umat itu? Yaitu dia mengatakan akulah Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi Allah Abraham, Ishak dan Yakub inilah yang mencari umat itu. Jadi dia tidak semua itu tergantung dia. Nah, inilah kata umat ini artinya kan istilah umat itu kan biasa agama gitu loh. Kalau sekarang istilah modern itu cari pengikut. Kalau kita nggak suka istilah agama ya kita ngomong pengikut. Kayak misalnya pengikut Kristen, pengikut Kristus, pengikut Buddha, pengikut siapa Muhammad, pengikut siapa. Tapi di sini Tuhan sendiri mengatakan bahwa Allah yang mencari umatnya itu tidak sama dengan Allah bangsa-bangsa lain. Itu ayatnya begitu. Jadi begitu. Kalau nggak suka istilah agama ya pakai aja umat, pengikut gitu. Umat itu kan pengikut. Teman-teman, saya pamit dulu ya. Nanti balik lagi ya. Iya, Pak Ada Tepela, terima pekerjaan. kasih. Ya, Pak Tepela, Iya. terima kasih. Terima kasih ya, Bapak. Silakan. Salam, Pak. Ya, sebelum kita melangkah berikutnya, saya mau iklan dulu ya.